Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon izin saya Ahyar, nomor induk mahasiswa P2MA 2002 02009. Eh, Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang eh, bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Eh, Output yang diharapkan pada kesempatan ini yaitu kita diharapkan mampu mengidentifikasi kepuasan pelanggan serta menyampaikan pelayanan terbaik kepada orang-orang yang dilayani. Adapun outline materi yang ingin saya sampaikan yaitu pada pengertian pelayanan, pentingnya pelayanan, pelayanan berkualitas, dimensi pelayanan, kesenjangan kualitas pelayanan, penyebab terjadinya kesenjangan itu atau kesenjangan kualitas pelayanan, metode survei, kepuasan pelanggan, dan bagaimana memperbaiki kualitas pelanggan. Baik, yang pertama, pengertian pelayanan. Ada beberapa pengertian pelayanan di sini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lihat bersama, yaitu pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang, organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Ada beberapa pengertian di sini. Ada pelayanan yang merupakan sebuah produk yang ditawarkan, disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan. Terus pelayanan tidak hanya terbatas sebagai produk jasa, melainkan sebagai yang menyertai produk barang dan dalam penyampaiannya. Yang terakhir, yaitu pelayanan secara luas, yang mencakup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tangibles, sedikit penjelasan yang merupakan secara yang mencakup secara luas baik yang kelihatan. Yang dimaksud di sini tangibles adalah pelayanan yang terbaik bagi pelanggan yang merupakan hal yang konkret atau nyata. Contohnya kemegahan gedung kantor, kenyamanan dalam bekerja, artinya yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Terus intangibles sebaliknya, yaitu yang tidak dilihat dan tidak diraba, tidak dirasa, tidak dicium sebelum kita membeli produk tersebut atau merasakan pelayanan tersebut. Berikutnya, pentingnya pelayanan. Kita sering mendengar bahwa pelanggan adalah raja. Itu salah satu hal tentang pentingnya pelayanan. Ungkapan yang menandakan pentingnya kedudukan pelanggan dalam sebuah usaha bisnis. Kesempatan pertama, suatu pengalaman pertama bagi seorang pembeli pada saat mendatangi tempat kita. Jadi kita membuat suatu kesan di awal pertemuan. Pemberian kesan dan pengalaman pertama itu sangat penting diperhatikan. Ya, bisa dibilang kesan pertama begitu menggoda, agar pelanggan mengingat dan kembali ke kita. Apabila kita menawarkan suatu produk untuk bagaimana kita buat pertemuan pertama kita dengan pelanggan menjadi berkesan.
sehingga bisa membuat pelanggan tersebut mencari kita kembali untuk membeli produk yang kita tawarkan tersebut. Berikut pelayanan berkualitas. Nah, pihak yang paling berkompeten menentukan berapa tingginya kualitas pelayanan yang kita sampaikan adalah pemakai jasa pelayanan itu sendiri. Nah, dengan demikian, penilaian itu berdasarkan pandangan pelanggan. Sedangkan apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan dapat berbeda jenis dengan tingkatannya dari suatu pelanggan ke pelanggan yang lain. Dan penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya terjadi atas produk pelayanan itu sendiri, tetapi juga terjadi terhadap proses keberlangsungan pelayanan tersebut. Ini ada beberapa dimensi kualitas lainnya. Kita bisa lihat sendiri, kita bisa baca ada tampilannya, ada keandalannya, tanggapnya, responsifnya, keyakinan, dan empati. Ini semua bisa kita terapkan untuk sebuah pelayanan prima. Kita masuk ke kesenjangan. Kesenjangan itu bisa dibilang sebuah gap. Gap itu atau apa namanya ya? Gap jarak perbandingan kinerja atau apa ya, dalam pelayanan itu ada perbedaan pelaksanaan pelayanan dengan spesifikasi kualitas pelayanan telah dirumuskan. Jadi ada perbedaan antara pelayanan yang kita berikan, spesifikasi pelayanan yang kita berikan dengan kualitas pelayanan kita yang telah ditentukan. Di sini dijelaskan ada beberapa kesenjangan. Pada intinya, kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan atas kualitas pelayanan. Nah, kesenjangan ini merupakan kesenjangan yang paling utama yang disebabkan oleh kesenjangan 1 sampai 4, poin pertama sampai poin keempat. Nah, untuk menutupi kesenjangan itu perlu kesenjangan poin pertama dan sampai poin keempat dihilangkan terlebih dahulu untuk menutupi kesenjangan yang kelima, yang yaitu kesenjangan yang merupakan kesenjangan utama, kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan atas kualitas pelayanan. Berikut, nah, penyebab-penyebab terjadinya kesenjangan. Pertama, terjadi karena manajemen tidak mengetahui dengan baik harapan pelanggan. Kedua, terjadi karena standar kualitas pelayanan tidak tepat. Ketiga, terjadi karena pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Keempat, terjadi bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Berikut, ini ada beberapa metode survei kepuasan pelanggan. Kita bisa pelajari bersama. Pertama, sistem keluhan atau saran, complaint and suggestion system. Kemudian survei kepuasan pelanggan, customer specification surveys, kemudian loss shopping, kemudian loss customer analysis, yaitu menghubungi kembali pelanggan yang berhenti membeli atau lari ke pemasok lain. Mungkin ada kekurangan di kita bisa tanyakan untuk memperbaiki, mencari sesuatu yang bisa membuat mereka kembali lagi ke kita. Baik, berikut ini memperbaiki kualitas pelayanan. Melayani dengan sepenuh hati.
pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Faktor utama yang berpengaruh adalah sumber daya manusianya. Pembekalan sangat penting, sangat diperlukan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian memperbaiki dimensi pelayanan yang tangibles dan intangibles, seperti yang saya katakan tadi. Yang nyata, yang konkret, dan yang tidak dirasa, yang tidak konkret, tidak nyata. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai karyawan. Pertama, selalu ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan sampai tuntas. Selalu memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan. Selalu menanyakan apa yang menjadi kekurangan kami untuk memperbaiki proses pelayanan. Kita sopan, sebagai karyawan ramah, kemudian memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak tanduk para pelanggan. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembeli adalah raja, pelanggan adalah raja. Sebagai pelayan harus memegang teguh itu. Kemudian menjaga perasaan pelanggan agar tetap merasa tenang, nyaman, dan menimbulkan kepercayaan. Artinya mempercayai kita sebagai seorang penyedia jasa. Kemudian dapat menahan emosi. Ya sebagai karyawan, kita harus mampu memanage emosi apabila ada customer yang komplain dengan pelayanan yang kita berikan, terutama karena menganggap dirinya sebagai raja. Berarti dalam melayani pelanggan itu kita harus berperilaku baik. Kemudian berikut kita tiba pada kesimpulan dalam proses peningkatan pelayanan bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam persaingan semakin ketat sekarang ini, aspek pelayanan menjadi salah satu keunggulan yang sangat kompetitif. Yang terutama menilai baik buruknya kualitas pelayanan adalah pengguna jasa pelayanan itu sendiri. Dimensi-dimensi pelayanan bisa digolongkan ke dalam tangibles dan intangibles. Produk jasa pelayanan menyertai produk barang dalam penyampaian kepada pelanggan. Terus kualitas pelayanan ditentukan justru ketika pelayan itu sendiri sedang dihantarkan. Kemudian untuk bisa memberikan pelayanan yang baik diperlukan pengetahuan, yaitu mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan oleh pelanggan. Ini bisa kita dapatkan dari beberapa pengalaman pada saat kita menjadi karyawan sebelumnya, pengalaman kerja. Kemudian sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam menyampaikan pelayanan yang baik. Demikian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.